enggak, maksudnya anak mama tuh putih banget, jadi benar-benar nggak ada apa sedikit pun ngelihat Tidak ada bekas luka atau sebelumnya nggak ada. Kalau boleh dibagi Ibu, di bagian mana saja yang Ibu lihat ada warna yang berbeda, misalnya kemerahan atau biru yang Ibu lihat? Saya lihat di pahanya ya, kan saya mandiin anak saya di pahanya gitu, terus ada biru-birunya di kakinya juga. Biru itu warna. Iya, kayak bekas dipukulin orang apa gimana. Juga menemukan titik terang lantaran Jessica tak kunjung mengakui kesalahan dirinya yang mengakibatkan hilangnya nyawa sang sahabat. Meski begitu, berbagai upaya pun sudah pernah dilakukan oleh pihak Jessica bersama kuasa hukumnya, namun ditolak oleh MA. Lantas, seperti apa bentuk pembelaan yang coba disampaikan keluarga Jessica terkait kasus kopi sianida yang terjadi pada tahun 2016 silam? Emang kenyataannya semua itu nggak ada. Memang ini kan dibikin, gitu. Jadi dibikin kayak sinetron gitu loh, ya kan? Sebetulnya Jessica itu nggak berbuat. Memang udah dibilang, kami kadang nggak percaya, dicari-cari kejelekannya. Memang Jessica memang nggak bersalah. Cuman ibu, dia kadang-kadang dilihatnya dari luar dia kuat. Makanya kalau di pengadilan dia selalu salah, dia senyum salah, dia nangis salah, dia nggak senyum salah. Selalu dikritik pakai kacamata salah. Padahal mata dia itu kering. Dia kesiloan di Polda itu 120 hari lampunya nggak pernah mati di kamar. Terus ibu bikinin di persidangan juga silo. Ibu bikinin dia kacamata yang anti silo gitu loh, supaya matanya nggak kedep-kedep, mata dia kering. Mirna ini meninggal mau dikubur 3 hari kemudian. Jadi wajib kalau dia nggak mau diformalin nggak bisa ditaruh di rumah duka, bisa tempat lain terserah. Tapi aturan seperti itu. Nah pada waktu itu saya nanya sebagai dokter yang juga dokter forensik, saya tanya ada apa? Habis minum kopi mati katanya. Mungkin diracun tuh, pokoknya dia ngomong gitu. Mungkin racun. Saya langsung aware. Jadi waktu sebelum formalin saya lakukan pemeriksaan. Saya periksa dari ujung kaki sampai ujung rambut kepala sampai ujung kaki, dari depan belakang semua saya periksa, tidak ada luka. Berarti tidak ada kekerasan fisik. Yang kedua, itu saya lihat orang meninggal itu ada namanya lebam mayat. Di bagian belakang dia tidur, itu darah tuh kan ke belakang ngumpul, itu ada biru-biru di belakang. Itu namanya lebam mayat. Itu normal. Memang saya lihat sih bibirnya udah agak hitam. Saya bilang sama hati saya, apa ini benar nggak ada? Saya bilang gitu. Tapi saya kan sebagai manusia biasa ya, nggak ngerti harus ngomong gimana. Info, jadi ini baru satu aja contoh. Prof. Tubagus Roni ketika akan memeriksa itu kami diskusi, ya, terus dia bilang itu salah, dia pasti salah. Lalu diperiksa. 4 jam kemudian kami ketemu, dia nggak salah, Ki. Kejadian ini bukan terjadi pada Prof. Roni. Banyak penyidik yang masuk, keluarnya berubah. Hanya itu, tapi disalahkan lagi pakai kacamata salah. Dia itu ada sakit matanya. Ya cuman itu aja. Posisi kalau dia orang tua kamu bayangin masa depan dia masih panjang, tapi dijolimi begini. Ibu juga 2 kali nyesel. Ke-1 Jessica dijolimi, kedua Mirna meninggal. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kenapa? Kasih kesempatan dokter GI merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen terus langsung dijemput sama suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggalnya di perjalanan. Siapa yang disalah? Mestinya minum kopi dia nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan, dia mestinya nggak meninggal. Sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali. Saya tahu masalahnya sekarang, baru tahu. Anda menuduh klien saya melakukan pembunuhan berencana dengan cyanida, tapi cyanida dalam tubuh korban Anda tidak temukan berapa jumlahnya yang mematikan korban. Ini jelas tidak jelas. Itu kabur gitu loh. Yang dikutipnya itu kan dikatakan tadi jelas bahwa suatu uraian dakwahan harus menjelaskan tentang rangkaian perbuatan-perbuatan dan fakta-fakta yang dilakukan oleh si pelaku kan gitu. Itu yang dikutip. Nah justru itu pula yang kami kutip di dalam eksepsi kami, karena dia tidak menguraikan secara jelas fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Jessica, yaitu dia tidak menguraikan perbuatannya si Jessica, dari mana racun diambil,
bagaimana caranya mengambil racun, bentuknya bagaimana, apakah serbuk atau cairan, terus dimasukkan di mana, cara membawanya gimana, ya kan, apa dalam botol atau dalam kotak, itu semua rangkaian peristiwa yang tidak diuraikan. Sehingga dengan tidak diuraikan itu kan menjadi kabur kan buat kita kan. Ini sebenarnya dibunuhnya dengan cara apa ini? Dengan cyanida atau tidak? Berbagai pihak masih meyakini Jessica Wongso sesungguhnya tidak bersalah dalam kasus kematian Mirna Salihin. Mulai dari pengakuan ibu kandung Mirna, Ni Ketut Sianti, saat memandikan jenazah Mirna. Sianti mengungkap, lebam yang terlihat di tubuh Mirna berwarna biru, bukan merah. Menurut penjelasan Dr. Jaja sebagai ahli forensik, mayat yang meninggal karena sianida, pasti lebam di tubuhnya berwarna merah, bukan biru. Abimanyu, seorang ahli IT, juga menjelaskan bahwa otopsi yang dilakukan pada Mirna terlihat sangat janggal. Pasalnya, otopsi sewajarnya memakan waktu 4-5 jam. Namun, yang dilakukan oleh penyidik, otopsi hanya dilakukan tidak sampai 2 jam, sehingga terlihat mencurigakan karena tidak dilakukan otopsi secara menyeluruh. Kita bicara soal momen, ya, momen adalah di sini sesuatu untuk bisa jauh lebih mengungkapkan, ya. Pengungkapan tersebut seharusnya sesuatu bukti yang jauh lebih menguatkan, ya. Menguatkan dalam arti secara barang buktinya. Tetapi sekarang kalau kita lihat dari fakta, setelah saya malah mendengar penjelasan pakar forensik, ya, mengenai ternyata tidak adanya otopsi dan lain sebagainya, kemudian tidak ada temuan. Berarti kalau nggak ada temuan harusnya juga dilakukan otopsi, nggak boleh menolak, keluarga nggak ada yang boleh menolak, nggak ada hak menolak, itu harusnya bisa dilakukan, tetapi tidak dilakukan, ya. Dan kemudian perekaman yang harusnya bisa jauh lebih lengkap, lebih komprehensif. Jadi itu tidak diotopsi tapi cuma ambil sampel. Ambil sampel. Oke. Beda kata dia itu beda pekerjaannya. Otopsi bisa sampai 5 jam, kata 5 jam lebih. Dibongkar, ya. Dibongkar. Kalau ini enggak. Rongga kepala, rongga dada, rongga perut. Jadi ngerti saya pada itu kata Pak Jaya itu, ya. Iya, kata Pak Jaya di situ. Dan perjalanan dari rumah sakitnya, dari tempat si almarhum ada, jenazahnya ada, sampai dibawa ke rumah sakit yang konon lakukan otopsi, sampai balik lagi, perjalanan aja butuh 2 jam bolak-balik. Berarti melakukan sananya hanya punya 1 jam. Ya, nggak mungkin sekali melakukan itu untuk melakukan otopsi lengkap. Sampai dia menelpon, kan, itu temannya dia. Dari dokter kepolisian, ya. Iya, dari dokter kepolisiannya itu temannya dia, sejawat. Diakui itu hanya diambil sampel, bukan diotopsi, gitu. Nah, sekarang dan kemudian dari yang nggak ada jadi ada sianidanya lah. Berarti yang melakukan otopsi gampang ngambil sampel, kenapa jadi ada? Harusnya ambil sampel tetap nggak ada dong, gitu kan? Nah, dari pembuktian tersebut berarti kita sudah jelas kalau ada pihak-pihak yang pengen mengungkapkan hal ini, yang pengen mengangkat di situ, kemudian dia bilang safe for justice for Jessica ataupun apa semuanya, itu silahkan aja mereka secara hukum. Telematika saya tidak akan pernah ikut-ikutan untuk justice for Jessica, karena urusan telematika bukan ke justice-nya, tapi pengungkapan kontennya, pembenaran konten di situ. Kalau memang itu dia memang melakukan, kita cari buktinya benar-benar bahwa memang dia melakukan. Saya akan bantu benar-benar untuk membongkarkan, untuk memastikan dia mau melakukan sesuatu. Tapi kalau dia tidak melakukan, jangan sampai kita yang orang mempunyai kemampuan sebagai saksi ahli itu bersaksi. Ingat, tugas kita jadi saksi ahli, bukan ahli bersaksi.